Sheila menatapnya seolah terhipnotis. Dia belum pernah melihat dirinya begitu cantik sebelumnya. Namun, dia mengerti itu bukan karena wajah aslinya telah berubah, tetapi, seperti yang mereka katakan, kepercayaan diri adalah keindahan. Di kehidupan lamanya, setiap kali dia melihat dirinya di cermin, dia akan melihat seorang wanita jelek yang tersiksa. Setelah tubuhnya lumpuh, dia semakin membenci dirinya sendiri. Dia membenci setiap inci tubuhnya, dan keinginan terbesarnya adalah bertukar tubuh dengan wanita yang lebih kuat dan lebih kuat. Tapi sekarang, dia menyadari dirinya yang dulu tidak seburuk yang dia kira. Dari saat Kinan masuk, dia menyadari bahkan dengan gaya berjalan pincang, dia membawa dirinya dengan anggun dan percaya diri, tidak seperti dirinya yang dulu yang merangkak di sekitar rumah karena malu. Orang-orang memandang rendah dirinya dan dia menginternalisasinya. Itulah sebabnya dia lebih memilih kursi roda. Sheila tidak melihat kualitas penebusan apapun di tubuh lamanya, tetapi sekarang, dia tidak bisa tidak menyadari bahwa itu bisa sangat indah. Perubahan pikiran dapat menyebabkan perubahan penampilan yang begitu drastis. Bahkan Sheila sendiri terkesan dengan keindahan baru dari dirinya yang dulu. Tapi jika itu masalahnya, mungkin dia seharusnya tidak bunuh diri. Sheila akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kinan. Keduanya sangat berbeda. Bahkan setelah tubuh mereka tertukar, Sheila tidak akan pernah menjadi dirinya. Kinan akan bersinar apapun yang terjadi, dia tidak perlu mengandalkan wajahnya untuk membuktikan dirinya. Ini menunjukkan bahwa kecantikan benar-benar sedalam kulit. Sheila tidak bisa menahan tawa pada kebodohannya sendiri saat dia meratap, jadi kulitnya benar-benar tidak lebih dari cangkang. Kinan berkedip dan bertanya, "Kamu menukar tubuhmu dengan tubuhku karena kamu membenci tubuhmu sendiri kan?" Sheila tercengang karena dia tidak menyangka kata-kata Kinan begitu tajam. Dia melihat ke dalam hatinya dengan mudah. "Kamu benar-benar mengesankan, dan intuisiku benar. Dari saat aku melihatmu, aku tahu kamu adalah wanita yang luar biasa." Sheila menatapnya dan berkata, "Sejak saat itu, aku mulai iri padamu. Setelah aku melakukannya beberapa penelitian lebih lanjut tentang dirimu, aku kira kamu bisa mengatakan bahwa kecemburuanku memakanku." Iri kepadaku? Kinan tersenyum terlepas dari dirinya sendiri. Untuk apa? Kinan tidak berpikir dia memiliki sesuatu yang patut dicemburui. Dia adalah seorang janda cerai, kehilangan kedua orang tuanya, dan telah menderita bertahun-tahun kesulitan. Apa yang patut dicemburui tentang itu? Sheila ini pasti sangat gila. Sheila secara mengejutkan gelisah. "Kamu tidak mengerti, dari sudut pandangmu sendiri, kamu mungkin berpikir kamu hanya wanita biasa. Tetapi kamu harus mengerti bahwa aku lebih biasa dan lebih buruk daripada kamu dalam segala hal. Aku iri dengan keberanianmu untuk memanjat keluar dari setiap jebakan dan iri dengan kekuatanmu untuk mengubah takdirmu. Aku iri dengan hidupmu karena itu adalah segalanya yang pernah kuinginkan untuk diriku sendiri. Jadi, kamu memutuskan untuk mengambil untung dari kerja keras orang lain?" Kinan bertanya dengan tajam. Setiap kalimatnya pendek tapi langsung ke intinya. Rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri menghantam Sheila dengan keras. "Tidak sepenuhnya, hanya untuk beberapa hari, aku tidak berniat untuk sepenuhnya menempati hidupmu. Bagaimana dengan orang-orang di sekitarku? Kamu bermaksud berbohong kepada mereka juga?" Kinan menambahkan. Vano, yang berdiri di belakangnya, mengerutkan kening. Dia sudah cukup marah karena Sheila ini telah mencuri tubuh Kinan, tetapi dia juga mencoba menyalahgunakan kasih sayangnya untuk Kinan, mencoba mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Ini adalah pengkhianatan besar-besaran. Dia akan menghukumnya, tetapi dia akhirnya tidak bisa melakukannya karena dia ada di tubuh Kinan. Sheila melirik Vano dan mengakui dengan desahan yang kalah, "Itu sebenarnya bukan niatku untuk memulai. Aku hanya ingin mengalami beberapa hari cinta,
untuk mengetahui bagaimana rasanya dihargai. Aku tahu ini salah, tapi aku terlalu lemah untuk membendung keinginanku. Kamu tidak tahu seperti apa hidupku, karena jika kamu melakukannya, kamu akan tahu mengapa keinginan itu begitu kuat. Kehidupan siapapun lebih baik daripada hidupku. Selama aku seseorang selain diriku sendiri, aku bahagia, karena aku bosan dengan diriku sendiri. Kinan tidak menyadari penghukuman diri Sheila begitu dalam. Ini sudah benar-benar penyakit mental, bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dalam sehari. Bagaimanapun, Kinan tidak berniat memasukkan jarinya ke dalam urusan orang lain. Dia bukan terapis amal yang didorong oleh keinginan untuk menyembuhkan dunia. Bicaralah, cara macam apa yang kamu gunakan untuk menukar tubuh kita? Kinan bertanya dengan dingin, tidak sedikit pun kasihan pada Sheila. Sheila berpikir dia setidaknya bisa menggerakkan Kinan dengan ceritanya karena dia adalah sesama wanita. Kinan sedingin balok es. Sheila tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dari kegagalannya untuk mendapatkan rasa kasihan dari Kinan. Sheila tidak mengerti bahwa tidak ada yang berkewajiban untuk mengasihani yang lemah. Sheila meringkuk kakinya dan memeluk lututnya. Aku tidak akan memberitahumu alasannya dan jelas bukan cara untuk beralih kembali, kecuali kamu. Kamu tidak dalam posisi untuk mendiskusikan kondisi denganku, Kinan menyelanya. Sheila, aku menyarankanmu untuk tidak mengancam atau memanfaatkanku atau aku akan memastikan kamu menyesal pernah dilahirkan. Bersikaplah cerdas. Sheila terkejut dengan perilaku Kinan yang bermusuhan dan memaksa. Aku ulangi, cara seperti apa yang kamu gunakan untuk menukar tubuh kita? Kinan bertanya dengan suara dingin. Sheila tahu dia tidak berada di tempat untuk negosiasi lagi. Tetapi jika dia mengungkapkan ini, pengaruh apa yang akan dia tinggalkan? Tapi, apa pilihan lain yang dia punya? Sheila tidak menyangka ini adalah tanggapan Kinan. Secara teknis, Sheila memiliki inisiatif karena Kinan membutuhkan informasi darinya. Dia seharusnya berada di atas angin, tetapi jelas hal-hal tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Kinan. Tidak heran Kinan bisa mengubah hidupnya. Kekuatan keinginannya menolak untuk membiarkan orang lain menginjak-injaknya, bahkan kehidupan itu sendiri. Ini mungkin hal yang kurang darinya, keinginan yang tidak akan puas dengan sesuatu yang kurang dari kesuksesan. Dia masih lemah seperti sebelumnya, bahkan setelah dia bertukar tubuh, kesadaran ini membasahi mata Sheila. Sheila membuka mulutnya dan bertanya sebagai ujian, aku dapat memberitahumu segalanya, tetapi apakah kamu akan membantuku sebagai balasannya? Kinan menatapnya tanpa berkata-kata. Sheila memikirkan kembali apa yang dia katakan sebelumnya, jangan memanfaatkanku. Jadi Kinan kemungkinan besar tidak akan membantunya. Sheila terlempar ke dalam keputusasaan dan penghukuman dirinya muncul kembali, di samping pikiran untuk bunuh diri. Lebih baik bunuh diri karena tidak peduli seberapa keras aku berjuang, tidak ada yang akan berubah. Bahkan setelah beralih ke tubuh orang lain, itu masih sama. Kelemahanku adalah sesuatu yang aku miliki sejak lahir, tidak ada yang akan mengubahnya. Jadi daripada hidup sebagai cacat, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada diri sendiri. Sheila yang terjebak dalam keputusasaan memutuskan untuk menyerahkan segalanya. Kemudian, tidak ada alasan baginya untuk menyimpan rahasia ini lagi. Bawa dia keluar dari kamar karena aku ingin berbicara denganmu sendirian, katanya tiba-tiba pada Kinan. Hal-hal yang akan dia katakan terlalu astronomis. Mungkin Kinan, yang telah mengalaminya secara pribadi, akan mempercayainya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.